Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya kita boleh bersama-sama dibangunkan oleh matahari pagi. Dan biarlah matahari pagi ini juga mengingatkan kita bahwa pengharapan itu selalu awalnya jaraknya jauh. Matahari itu kecil kalau pagi. Tapi kalau dia udah makin siang, makin besar, makin terasa. Dan akan kita lihat dampak yang besar bagi kehidupan seluruh alam semesta di bumi ini. Sehingga biarlah kita juga percaya bahwa pengharapan itu juga pasti awalnya kecil, tapi lama-lama ketika kita setia dan sabar, maka hal baik itu akan tiba bagi kita. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 227, andaikan surya pagi tersembunyi. PKJ 227, bait pertama dan yang kedua, andaikan surya pagi tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan Allah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa cahaya pengharapan yang datang daripada Tuhan akan memelihara dan menguatkan kami hari ini. Dan kami percaya bahwa kami juga hari ini akan berjalan dalam sebuah pengalaman yang Tuhan sediakan bagi kami agar kami tetap berjuang dan bertahan. Kami serahkan membacaan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Ulangan 20 ayat 1-10, Ulangan 20 ayat 1-10, Ulangan 20 ayat 1-10, dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.
Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai bicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan pendamaian kepadanya. Perang. Saya nggak terbayang ya, kalau misalnya kita adalah warga negara Ukraina ataupun Palestina ataupun Israel ataupun Rusia. Kalau kita bukan orang yang membenci negara lain atau suku bangsa lain, tapi tiba-tiba kita mau gak mau ikut berperang, bagaimana perasaannya? Karena saya percaya tidak semua orang dipanggil untuk menjadi prajurit. Kalau saya lihat orang tua saya, ya bapak saya yang jadi tentara, ya ternyata menjadi tentara itu panggilan. Orang yang berani dan rela mati buat negaranya. Dan itu gak semua orang. Banyak orang mencintai Indonesia tapi tidak semua orang rela mati. Sehingga ketika dalam keadaan perang kan mau gak mau semua orang harus terlibat. Sehingga dia harus mempersiapkan hati dan pikirannya. Dan bicara soal perang itu bukan cuma soal bagaimana kita mengalahkan kekuatan perang musuh dan menang menguasai wilayah, bukan. Tapi sebelum berperang bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Berdamai dalam bacaan kita. Yang uniknya ketika Tuhan bikin aturan perang, pokoknya sebelum kamu berangkat, kamu yang punya rumah baru, kebun baru, calon pasangan baru, hatimu, keluargamu, semuanya harus berdamai dulu, dikasih waktu untuk pulang dulu, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, menyampaikan yang perlu menyampaikan, supaya tidak ada penyesalan, karena belum tentu kamu bisa pulang dan kembali. Bahkan ketika perang pun bahkan dibilang sebelum perang harus bilang dulu mau nggak damai. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah menomorsatukan perang, sekalipun misalnya dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Israel itu punya musuh. Jadi perang itu pilihan terakhir. Sehingga hidup damai, hidup rukun, hidup saling mengasihi dalam kehidupan bersosial itu penting sekali. Dan mempersiapkan hati juga sebelum berperang itu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Israel yang berperang, tapi juga dalam hidup kita punya perang-perang dan perjuangan kita. Tapi seringkali kita berperang hanya sekedar berperang tanpa benar-benar menyiapkan hati kita. Seringkali kita bekerja keras dalam usaha, seringkali kita bekerja keras dalam pelayanan, seringkali kita bekerja keras dalam kehidupan keluarga, tapi tanpa sebenarnya kita bisa menikmati, kalau tadi katanya menikmati hasil anggur, menikmati hubungan pernikahan, menikmati rumah. Jadi kadang-kadang kita berjuang tapi kita tidak menikmati apa yang kita perjuangkan. Menikmati apa yang diperjuangkan itu bukan cuma memboroskan dengan uang, tidak. Atau menghabiskan waktu sepanjang hari dengan orang yang kita sayang, enggak. Tetapi menikmati itu adalah kita punya momen, bahkan mungkin cuma sejam 2 jam, menyadari apa yang kita punya, relasi yang kita bentuk, semua hal yang saat ini Tuhan titipkan sama kita, itu adalah satu anugerah dan kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus sadar, karena satu saat kita akan kehilangan itu. Gak selama-lamanya kita akan memiliki itu. Nah, kesadaran itulah yang harusnya membuat kita akhirnya kuat untuk berjuang lagi. Jadi jangan sampai perjuangan kita tuh perjuangan yang kering, yang sia-sia. Karena kita cuma sekedar berjuang, sekedar hidup, sekedar berjalan. Ibaratnya mayat hidup, hatinya sudah beku, tapi terpaksa untuk menjalani hidup supaya bisa makan dan menghidupi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Saudara, semoga melalui bacaan tentang aturan dalam perangnya orang Israel, Tuhan selalu mengedepankan bahwa umat sebelum berperang berjuang, menyadari, mensyukuri apa yang dia punya. Menyelesaikan perasaan yang selama ini mungkin masih terpendam, sehingga ketika maju berperang berjuang apapun hasilnya, pulang dan gak pulang, itu sudah rela, sudah tulus melewatinya. Semoga hari ini kita juga bisa jadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang selesai dengan masa lalu, menjadi orang-orang yang memahami bahwa apa yang kita punya itu tidak selalu kita bawa selama-lamanya. Dan kita akan bisa berjuang dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar tentang hukum perang, tentang bagaimana seseorang harus berdamai dengan diri dan orang-orang di sekitarnya sebelum melakukan sebuah perjuangan. Mampukan kami hari ini sebelum berjuang juga berdamai dengan diri kami, berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, supaya kami boleh melangkah dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.